Engkau tetap melindungi kami dan menyertai kami. Itulah janji di akhir zaman, bahwasanya Allah yang kami sembah adalah Allah tempat perlindungan kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, mendengarkannya Bapa di surga. Ajari kami di tengah situasi akhir zaman ini. Inilah masa pengujian gereja, di mana gereja akan mengalami penampian ya Tuhan, di mana adalah jemaat Tuhan akan terus mengalami pendewasaan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, sehingga mengerti dan memahami di tengah-tengah situasi pada akhir zaman ini. Maka pada hari ini, bila firman Allah ini menjadi rema dalam kehidupan kami, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Shalom juga bagi saudara kita, Bapak Ibu yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucap syukur kita bisa kembali di tempat ini untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan. Memang ada perbedaan kalau kita beribadah di rumah dan beribadah di tempat ini. Rasanya kurang afdol memang kalau kita nggak beribadah di gedung gereja. Kalau di rumah agak kurang gitu ya. Tapi memang kualitas ibadah tetap dikatakan tetap sama. Karena ibadah itu sesungguhnya Bapak Ibu Saudara adalah di mana kita mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan gereja Tuhan adalah kita, dan gereja Tuhan bukanlah identik dengan gedung atau tempat ibadah, tapi gereja Tuhan adalah kita sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu di tengah situasi pada akhir zaman ini, inilah masa di mana kita mengalami suatu pengujian. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, 3,5 tahun adalah masa pengujian, 3,5 tahun adalah masa Antikris. Memang titik awalnya kita tidak tahu, tapi ini bukan ramalan. Ya, kita akan jelaskan firman Tuhan di mana titik awalnya. Kita akan baca nanti bersama-sama. Maka kita harus bersikap berjaga-jaga. Di tengah-tengah situasi akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, COVID-19 ini bukan berarti kita menjadi khawatir dan cemas. Ada 3 sikap orang ya. Yang pertama sikap orang adalah cuek saja. Mau kena tak kena, yang penting Tuhanlah yang menentukan kematian. Nah, itu cuek, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, ya kan? Keluar ke rumah bebas saja. Dia cuek saja dengan situasi zaman ini. Sikap yang kedua adalah berjaga-jaga. Ya, kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini adalah memang situasi keadaan sekarang ini adalah kita dihimbau untuk senantiasa berjaga-jaga. Kita tidak tahu di antara kita, ya, di antara keluarga kita, teman kita, kerabat kerja kita, mungkin saja ada yang terkena. Maka dihimbau kita berjaga-jaga. Kalaupun kita datang kemari, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya siapkanlah cuci tangan, masker, ya, itu himbauan, itu sikap berjaga-jaga. Ada yang sikapnya sangat khawatir sekali. Di rumah aja, pagi, siang, sore, malam, takut keluar, takut berbelanja, takut jumpa orang, takut kena benda-benda sesuatu yang dia pegang. Kalau dia pegang sesuatu, dia anggap semuanya ini sudah tercemar dengan virus. Bapak Ibu Saudara, di mana kita berada, di situasi manapun, virus itu ada. Bakteri itu ada, jamur itu ada, ya. Tapi jangan sampai sikap yang sangat cemas sekali, khawatir sekali, apa yang ditakutkan itu akan terjadi dalam hidup seorang itu. Nggak perlu cemas, amin. Jadi sikap kita adalah berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dihimbau oleh pemerintah kita laksanakan. Cuci tangan, pakai masker, ya. Jangan bersalaman, itu masih himbauan ya, karena ini untuk mengurangi ya tingkat di mana korban sudah banyak yang kena. Di Indonesia, Bapak Ibu Saudara, ya kalau saya pantau
Indonesia saja sudah 8.607 jiwa positif kena ya, yang meninggal 720 orang, yang sembuh 1042. Jadi ini gambaran. Kalau dunia, Bapak Ibu Saudara, informasi terkini 2,8 juta. Yang sembuh 779.877, yang meninggal 196.931. Itulah info terkini. Dan peringkat pertama yang terkena Bapak Ibu Saudara-saudara, negara-negara jumlah kasus yang terbanyak 10 besar, rata-rata adalah negara-negara Kristen. Amerika pertama, kedua Spanyol, ketiga Italia, keempat Prancis, kelima Jerman, keenam Inggris, ketujuh Turki, kedelapan Iran, ke-9 Cina, ke-10 Rusia. Bayangkan Cina, Bapak Ibu Saudara, sumbernya dari Wuhan, malah di urutan ke-9. Tahukah rahasianya apa, Bapak Ibu Saudara? Umat percaya di sana, orang-orang Kristen, ya, merendahkan diri, sujud dan berdoa kepada Allah, maka Tuhan memulihkan negerinya. Amin. Bayangkan urutan ke-9, dari yang pertama menjadi ke-9. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini setelah saya baca firman Tuhan, saya cari share. Bapak Ibu boleh juga ya, di aplikasi handphone, di Alkitab juga langsung. Bapak Ibu ketik Sampar, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita harus memahami. Jangan asal tengking aja. Setan sampar, nggak ada rosetan sampar ya. Rosetan corona, rosetan virus, nggak ada itu. Dia makhluk, dia bukan setan. Bakteri itu bukan setan, jamur itu bukan setan, virus itu bukan setan. Jangan terjadi penyesatan secara teologis ya. Itu bukan setan, itu makhluk hidup. Bagian kita harus memahami mengapa hal ini terjadi. Itu saja harus pahami. Kalau kita mengerti Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu baca saja Alkitab, ketik sampar. Sampar itu adalah wabah penyakit yang menular. Ya, bisa disebabkan jamur, bisa disebabkan bakteri dan virus. Ini makhluk hidup. Ini bukan setan, ini bukan iblis, ya, bukan. Nanti kita salah pemahaman itu. Karena biasa orang memahami demikian, dia hanya mengandalkan iman. Nggak perlu kita patuhi pemerintah. Pemerintah itu belum tentu benar firman Allah. Lama-lama menjadi sikap pemberontak. Karena virus itu bukan setan, itu bukan iblis. Jadi ketika kita ketik sampar, Bapak Ibu Saudara, ditemukan kira-kira ya 55 ayat. 55 ayat. Sampar itu bukan setan, ya. Nanti kita akan bahas di kitab. Jadi 55 ayat ini kita harus pahami, dan setelah saya baca ada 3 kategori mengapa sampar itu ada. Di tengah-tengah dunia melanda COVID-19 ini, kita harus mengerti itu bukan setan. Mengapa terjadi? Itu bukan iblis. Mengapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Itu jawabannya. 3 hal yang ditemukan setelah dikategorikan, saya folder, hanya temukan 3 mengapa sampar itu terjadi. Yang pertama, sampar itu terjadi adalah penggenapan nubuatan Alkitab menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah sampar itu terjadi adalah penghukuman bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, sampar itu terjadi adalah untuk mendisiplin umat Tuhan. Ini 3 hal ini harus kita ketahui. Yang 3 hal ini bukan setan. Jadi yang pertama adalah penggenapan nubuatan
nubuatan Allah. Di bulan Februari kemarin saya sudah sampaikan itu dan tidak perlu diulang panjang lebar. Tapi kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, penggenapan ini itu tertulis dalam Lukas 21 ayat 11, itu sudah kita pernah bahas, adalah suatu wabah penyakit yang terkena di mana-mana. Di mana-mana ini bisa di kota-kota, bisa di bangsa-bangsa dan secara global. Dan ini disebut pandemi. Kalau pandemi ini saudara-saudara semua dunia mengalami. Ini harus kita mengerti dan kita pahami. Penggenapan nubuatan Allah Lukas 21 ayat 11 dan Wahyu 6 ayat 8. Itu penggenapan. Ya, itu penggenapan. Nah, di Matius 24 kita lihat, kita akan baca ayat ini, Matius 24. Di Matius 24, Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ adalah dengan judul berikutnya tentang akhir zaman. Ya, tapi kita akan ambil intinya saja di ayat 8. Kita baca pun kita sudah mengerti dan memahami ayat ini, hal-hal yang terjadi di akhir zaman. Tetapi di Matius 24 ayat 8 kita bacalah kesimpulannya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Mengertikah Bapak Ibu Saudara-saudara? Secara eskatologi, ya, secara eskatologi, kronologis tentang cerita Alkitab sudah dituliskan dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kejadian sampai Wahyu, kronologis peristiwa di mula-mula zaman dan di akhir-akhir zaman sudah dinubuatkan di Alkitab. Tetapi di ayat 8 berkata demikian. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara bisa garis bawahi permulaan. Kalau situasi saudara-saudara, situasi sekarang ini, saudara bisa mengkategorikan peristiwa-peristiwa akhir zaman, apa-apa yang terjadi, gempa bumi, sudah ya, sudah secara global di mana-mana ada gempa bumi, peperangan, ya, bencana alam. Tapi ingat, ternyata sampar dulu hanya lokalisasi saja, bisa terjadi di hanya Indonesia saja, bisa terjadi hanya Ethiopia saja, di daerah-daerah tertentu. Tapi ingat, sampar ini melanda seluruh dunia, penggenapan Alkitab. Kalau dia tidak melanda dunia, ini tidak menunjukkan tanda-tanda situasi akhir zaman. Lukas 21 ayat 11. Hanya terjadi di suatu kota, hanya di suatu tempat, tapi ini di mana-mana. Maka ini penggenapannya Bapak Ibu Saudara di seluruh dunia. Dan ayat ini dikatakan, ya, permulaan. Jadi ada kata permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Memang ini adalah permulaan penderitaan. Haleluya. Saya bukan buat-buat Bapak Ibu, tapi saya berbicara berdasarkan kronologis eskatologi. Ya. Jadi ini permulaan. Kalau secara eskatologi Bapak Ibu Saudara, nanti ada zaman 3,5 tahun, itu zaman khusus untuk Antikris. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Di kitab Daniel mengatakan ada 7 masa, dibagi 2, 3,5, 3,5. 3,5 itu zaman Antikris, 3,5 lah zaman ujian gereja. Tapi titik awal 3,5 ini Bapak Ibu Saudara, inilah disebut berjaga-jaga. Kalaulah, saya tidak bermaksud ramalan, kalaulah ini titik awalnya, permulaan awal untuk 3,5 tahun ke depan, Bapak Ibu bisa tambah 2020 tambah 2000 tambah 3,5, berarti 2023 Yesus akan datang.
Nah, kalau sudah datang, terjadilah zaman antikris. Ini hanya suatu kronologis saja. Kita tidak tahu, tapi ini kita bersikap berjaga-jaga. Waktu dan saatnya kita tidak tahu. Maka saya terangkan kembali tadi Bapak Ibu Saudara, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itu ada masuk zaman antikris, ada masuk zaman kerajaan 1000 tahun. Nah, secara umum saudara-saudara kita mengerti ini suatu namanya wabah ini sudah melanda dunia dan ini cikal bakal. Saya pantau ini merupakan cikal bakal. Dulu saya anggap alat-alat untuk mendeteksi suhu itu biasa-biasa saja. Sebelum terjadi COVID-19 ini saudara-saudara, di tempat di mana saya mengajar, itu selalu dicek suhu badan anak-anak, tapi untuk TK dan SD. Di usia masih TK dan kelas 1 SD, itu selalu dicek pakai suhu itu kan, kita sudah tahu ya. Dicek kepalanya. Oh, 36, 37 berarti mulai agak demam, 38 dipulangkan. Itu sudah sering dipakai di sana, wajib setiap anak-anak di scan di kepalanya. Nah, cikal bakalnya Bapak Ibu Saudara, ini merupakan cikal bakal di mana nanti Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 itu akan berlaku. Saudara-saudara, itu memakai scan. Ya. Memakai itu. Nah, ketika saya lihat waktu saya di sekolah, saya juga antri di scan, wah, ini seperti mau berbelanja. Kalau nggak punya tanda itu tidak boleh masuk, nah kan gitu. Ya, di scan. Jadi saya bayangkan, scan ini pun akan dipakai untuk razia-razia, KTP, SIM dan sebagainya, administrasi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini cikal bakal. Cikal bakal artinya saudara-saudara orang akan tidak begitu terheran-heran melihat situasi itu, akan kita pakai dan orang akan biasa aja ke tangannya scan, di kepala scan, ya biasa aja. Atau juga sudah pernah terjadi. Ini secara global. Dan juga akibat dari COVID-19 ini secara global, Bapak Ibu Saudara, terjadi krisis ekonomi dunia. Cikal bakalnya adalah Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Saking sulitnya untuk mencari makan, saking sulitnya untuk kita bekerja mendapatkan nafkah Bapak Ibu Saudara, akan suatu hari kelak berlaku namanya sistem ekonomi global dunia. Tetapi sebelum menjelang itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, sebelum itu terjadi, maka ya, yang terjadi adalah di mana kita orang-orang percaya harus mengerti, bersikap berjaga-jaga, dan secara dunia akan melihat dan terkejut bahwasanya Yesus datang kedua kali. Amin. Ya, itu kan dunia. COVID-19 dunia. Datangan Yesus dua kali, dunia akan tahu. Krisis ekonomi, dunia akan mengalaminya. Tanda antikris itu juga dunia akan mengalaminya. Jadi ini merupakan suatu nubuatan menjelang permulaan zaman yang baru. Zaman yang baru, saudara-saudara, ya, kalau kita selidiki, saya sudah selidiki, bukan berarti saya katakan salah satunya ini bukannya. Dari sejak saya, mungkin saudara juga sudah mengerti ya, dari sejak lahir sampai sekarang belum ada seperti ini ya, belum ada. Saya tanya rekan guru yang usianya sudah 70 tahun, Bapak kan sudah lama, usianya sekitar 70 atau 80 tahun, pernah nggak ini situasi seperti ini, virus yang berbahaya ini terjadi? Belum pernah, baru kali ini secara global dunia. Jadi kalau kita katakan ini kebetulan, saudara salah. Memang ada beberapa pandangan-pandangan mengatakan itu kan kebetulan. Itu kebetulan, fenomena.
Tidak, saudara, tidak. Tidak ada istilah fenomena, peristiwa-peristiwa di angkasa langit, ya, apa terjadi itu bukan fenomena, itu tanda. Peristiwa-peristiwa yang ada di bumi bukan fenomena, itu merupakan tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Jadi kedatangan Yesus, saudara-saudara, kalau secara kronologis, ya, saya berbicara secara kronologis, urutan-urutan peristiwa-peristiwa, sudah dekat Tuhan Yesus datang. Amin. Sudah dekat. Bagian kita, apakah kita bersikap berjaga-jaga atau santai-santai? Selama stay home, saudara-saudara, saya perhatikan jadi santai jadinya, ya, lebih santai. Saudara-saudara, makin santai kita, makin lama ini masalahnya. Yang menentukan cepatnya atau lamanya COVID-19 ini atau virus corona ini berkurang atau bertambah, itu ditentukan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan menentukan cepat atau singkatnya atau lamanya waktu ini. Ini memang akan berlalu dan pasti berlalu. Haleluya. Berlalu. Virus corona pasti berlalu, bukan mudah-mudahan, pasti berlalu. Nanti kita akan baca ayat selanjutnya. Bapak Ibu saudara-saudara, di 2 Timotius 3:1 sudah kita mengerti nanti ujungnya akan terjadi di mana masa yang sukar, ya, itu memang sudah terjadi. Banyak kutipan-kutipan ayat memang saya sampaikan, keterbatasan waktu tidak perlulah kita baca, ya. Yang penting kita mengerti Bapak Ibu Saudara, ini merupakan yang pertama sampai itu terjadi adalah penggenapan nubuatan Alkitab. Amin. Penggenapan nubuatan Alkitab. Itu yang pertama. Kita masuk yang kedua. Yang kedua, penghukuman bangsa-bangsa. Saya kutip yang pentingnya saja, ada beberapa ayat setelah saya kumpul, mana diambil, mana disortir, mana yang tidak perlu dibahas. Di Keluaran 9 ayat 3 dan ayat 15, di Samuel 5 ayat 4 sampai 9, di kitab Yeremia 21 ayat 6, 28 ayat 10 itu menyinggung tentang sampah. Ya, yang pertama di Keluaran 9 ayat 3 dan 15, di kitab 1 Samuel 5 ayat 4 sampai 9, dan di Yeremia 21 ayat 6 dan 24 ayat 10 itu bercerita tentang sampah. Memang tidak menunjukkan suatu identik menunjukkan virus corona atau COVID-19, tapi menunjukkan sampar, wabah, penyakit menular. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika Musa itu bercerita di kutipan ayat Keluaran 9, Keluaran pasal 9 ayat 3 dan 15 itu, saudara, itu adalah penghukuman. Tahukah saudara, penghukuman ini sangat berat dialami oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir melarang umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Bangsa Mesir melalui rajanya Fir'aun berkata, jangan keluar, jangan pergi, tetap bekerja. Ditindaslah bangsa Israel, maka lewat Musa Tuhan berbicara kepadanya. Dia diutus untuk membebaskan bangsa Israel. Tulah demi tulah, hukum demi hukum kena bagi bangsa Mesir tersebut. Dan tulah yang kelima adalah sampar, wabah penyakit yang menular. Ini terjadi di Mesir. Saudara tahu, ini hanya terjadi di Mesir dan tidak terjadi bagi bangsa Israel, karena ini penghukuman. Penghukuman bagi bangsa Mesir hanya berlaku kepada mereka. Israel tidak kena sama sekali, satu orang pun tidak kena, karena mereka tinggal di tanah Goshen.
Kenapa mereka bisa tinggal di tanah Gosen tidak kena, saudara? Karena mereka patuh terhadap perintah Tuhan. Ya, patuh terhadap perintah Tuhan. Tinggal di Gosen. Kalau ada tulah itu terjadi, stay home di Gosen. Tinggal di Gosen. Jangan keluar. Sekalipun engkau beriman, engkau percaya Yahweh, era pada zaman itu penyebutannya, ya, percaya kepada Tuhan, tapi kalau engkau keluar, engkau akan kena tulah. Mau pakai masker kau, mau cuci tangan kau, kata ya, kira-kira begitulah bahasa bebasnya. Kena juga karena melanggar perintah Tuhan. Mereka tinggal di Gosen. Tulah pertama 2, 3 sampai 10, satu pun bangsa Israel tidak kena. Kenapa Musa tidak kena? Musa keluar kok dari Gosen. Musa adalah seorang gembala yang langsung berbicara kepada Tuhan sebagai utusan berbicara kepada Raja Firaun. Dia tidak kena karena memang itu secara khusus, ya. Kalau bukan secara khusus, jangan coba-coba. Tapi secara khusus, suara Tuhan berbicara kepada Musa, hadapi Firaun itu, hadapilah. Maka Musa, Harun tidak kena tulah itu. Hukuman ini diberikan kepada Mesir karena Bapak Ibu Saudara, Israel dilarang beribadah. Jikalau suatu daerah dilarang beribadah, saudara-saudara, dampaknya ada akibat, begitulah kira-kira. Demikian juga kalau kita lihat di Samuel 5 ayat 4 sampai 9 itu berbicara tentang tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian ini, saudara-saudara, merupakan salah satu perkakas rumah Tuhan, benda yang kudus, suci, tidak sembarangan orang menjamah. Tapi ini dicuri oleh bangsa Filistin. Bangsa ini pun kena wabah, kena tulah, borok-borok, ya, kena. Bangsa Israel tidak kena, tapi bangsa ini kena Filistin. Dan mereka berinisiatif mengembalikan, dan akhirnya tulah itu tidak mengena kepada mereka. Banyak hal cerita di Alkitab kalau saudara selidiki, mengapa sampar-sampar itu terjadi. Jadi yang kedua ini merupakan penghukuman bagi bangsa-bangsa. Lewat sampar, Bapak Ibu Saudara, kesombongan pun akan jatuh. Lewat sampar, saudara-saudara, yang perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang ada di dunia ini akan stop. Tidak ada lagi diskotik. Ya, orang mau merampok, mencuri, itu berpikir dulu keluar rumah. Ya, perbuatan kesombongan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa, kesombongan organisasi-organisasi sekarang semua padam. Ini namanya, saudara, penghukuman, ya, supaya sadar, supaya bertobat, supaya mengerti ini mengapa ini bisa terjadi. Haleluya. Ada rencana di balik Tuhan, itu saja kita pikirkan. Ada rencana Tuhan di balik peristiwa semuanya ini. Itulah disebut hikmah. Jangan menyalahkan si coronanya begitu. Jangan thinking setan coronanya, tidak ada setan corona. Demikian juga yang ketiga. Yang ketiga, setelah saya lihat saudara-saudara, mengapa sampar itu terjadi, ini adalah untuk mendisiplin umat Tuhan. Kalau saya kutip ini cukup banyak, ya, di Amos 4 ayat 10, Imamat 26 ayat 14 sampai 15, 2 Samuel 24 ayat 13 dan 15, 2 Tawarik 20 ayat 9, Yeremia 14 ayat 12, Yehezkiel 5 ayat 12, Yehezkiel 6 ayat 11 sampai 12, Bilangan 16 ayat 45 sampai 50. Saya selidiki lebih banyak untuk mendisiplin umat Tuhan daripada menghukum bangsa-bangsa. Kalau saudara selidiki baca-baca itu, lebih banyak ayat ini sampar itu terjadi adalah untuk mendisiplin orang percaya kepada Tuhan. Coba kita buka dulu beberapa ayat. Amos 4 ayat 10.
Sudah dapat ya? Kita baca Amos 4 ayat 10, 1, 2, 3 ya. Aku telah melepaskan penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh turunamu dengan pedang pada waktu kudamu dicara. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium. Terus, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Saudara lihat judul perikopnya adalah orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Bila seseorang ini tidak mau berbalik kepada Tuhan, saudara-saudara jangan anggap katakan itu tidak terjadi apa-apa. Semua orang kalau tidak berbalik kepada Tuhan akan menerima resiko, cepat atau lambat resikonya ada. Bangsa Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan, resikonya akan menerima wabah itu, maka terkenalah sampar. Ya. Dan kalau kita baca di Imamat 26, ya, Imamat 26, kita lihat satu ayat lagi. Imamat 26 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan akibatnya di ayat 15 kita baca bersama-sama di ayat yang ke 26. Kita baca bersama 1, 2 ya. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan di ayat ke di ayat 25 rupanya ya, di ayat 25. Di ayat 25 kita baca 1, 2 ya. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak kota-kota, maka aku akan melepaskan penyakit sampar ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara-saudara ya, boleh diselidiki di rumah. Wabah sampar, saudara, ini untuk mendisiplin kita. Jangan anggap ya biasa-biasa saja. Peristiwa ini membuat saya lebih santai di rumah, bisa jalan-jalan kemana-mana, ya, bisa chatting sana, chatting sini, WA sana, WA sini, FB sana, FB sini, saudara-saudara. Tapi ini menegur kita. Bagi orang percaya, kita ditegur. Jangan ini diabaikan. Kita ini sedang ditegur oleh Tuhan. Apakah kita memang setia kepada Tuhan? Lewat wabah ini, apakah semakin kendur? Apa semakin bernyala-nyala? Ya, kita tahu setiap pribadi kita. Tuhan harap bagi kita saudara-saudara, peristiwa ini bukan membuat kita semakin lemah, bukan semakin buat kita khawatir dan cemas, tetapi semakin kita bertekun di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi 3 hal ini yang ditulis di Alkitab, yang tertulis di Alkitab. Memang akan ada disampar yang lebih dahsyat daripada COVID-19, tapi itu tidak kita alami. Ini hanya penderitaan sebagai pelajaran bagi kita. Penderitaan nanti yang sampar yang cukup dahsyat sekali,
ya itu ada di kitab Wahyu, munculnya bisul-bisul menular di seluruh dunia memang mengalaminya. Ya, di kitab Wahyu, tapi itu pada zaman Antikris itu akan terjadi. Ini hanya sebagai pelajaran bagi kita menjelang zaman yang baru tersebut. Jadi sikap kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang terakhir, Bilangan 16. Sikap kita terhadap bangsa kita Indonesia ini di Bilangan 16 ayat 45 sampai 50. Kita baca ayat ini bersama-sama. Bilangan 16 ayat 45 sampai 50. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kehancuran mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, pubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakan pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan itulah sedang mulai. Ayat 47. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan, dan diadakanlah pendamaian bagi bangsa itu. Ayat 48. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. 49. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ayat 50. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan itu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Bapak Ibu Saudara, ini tulah ini membuat fatal akibatnya sampai 14.700 orang tewas. Mengapa tulah itu bisa berhenti? Ini yang kita rindukan. Inilah yang kita maui. Wabah ini akan berhenti, rahasianya ada di sini. Rahasianya, saudara-saudara, bukan di para medisnya, tapi rahasianya di orang pilihan. Kalau orang pilihan, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti sikap Musa dan Harun, maka Tuhan akan berikan hikmat atau kebijaksanaan bagi pemerintah, bagi para medis. Kemungkinan besar obat atau vaksinnya akan ditemukan. Kalau nggak ditemukan, wabah ini akan terus berkelanjutan. Nggak tahu sampai akhirnya kapan. Kalau sudah ditemukan vaksin dan obatnya, stop. Haleluya. Maka sikap gereja, Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi tulah-tulah ini dan banyak yang sudah tewas dan meninggal, Bapak Ibu Saudara, dipercayakan kepada imam-imam. Imam-imam ini menunjukkan, dipercayakan kepada gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya yang ada di kota Medan, di Indonesia, di dunia ini, berseru kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan untuk henti seketika. Haleluya. Harun bermohon kepada Tuhan di kemah suci, tabernakel, dia berdoa berseru kepada Tuhan, maka tulah itu berhenti. Untuk aplikasinya di era zaman sekarang ini, tulah mau cepat, mau lama, wabah ini mau cepat, mau lama, sekali lagi tergantung kepada orang-orang percaya, umat pilihan Allah. Maka 2 Tawarik 7 ayat 14, ayat ini menunjukkan kita harus, saudara-saudara, mencari wajah Tuhan. Kita baca ayat ini bersama-sama dan kita akan akhiri khotbah ini. 1, 2 ya.
dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang rindu Indonesia dipulihkan, dunia dipulihkan, angkat tangan. Haleluya, haleluya. Jadilah kita pembela di hadapan Tuhan, pendoa syafaat bagi bangsa kita Indonesia dan seluruh dunia. Maka gereja-gereja Tuhan, ya, imam-imam, kita kan imam ya, imam-imam berdoa. Kalau kita berdoa, saudara sudah lihat itu ya, yang kita share mungkin dari Pak MS men-share atau siapa saja ya. Di berbagai negara sudah ada aktivitas berdoa di jalan, ya, berseru kepada Tuhan. Doa yang didengar adalah doa di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan doa agama, bukan doa agama A, agama I, agama B, agama K. Tidak, gak laku. Tapi doa imam-imam, pembela-pembela di hadapan Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat dari perbuatan jahat. Maka ingat, Tuhan katakan, aku akan memulihkan negeri tersebut. Jadi Indonesia akan dipulihkan. Amin. Dunia akan dipulihkan lewat doa kita. Lewat doa kita, bukan berarti bin salabin ya. Lewat doa kita maka tidak. Beda peristiwa perjanjian lama, beda peristiwa perjanjian baru. Lewat doa kita. Ini benar atau salah? Belum ada konfirmasi. Katanya Israel sudah menemukan vaksin tersebut, tapi belum tahu benar atau salahnya informasi ini. Tapi sudah berkembang informasi di YouTube atau sudah di-share lewat WA, dikatakan Israel sudah menemukan vaksin dan obatnya tersebut. Saya bayangkan kalau Israel sudah menemukan, Israel bisa kaya. Yang menemukan tersebut pasti bisa kaya. Harganya mahal. Saya bayangkan secara eskatologis, saudara-saudara, kalau Israel yang menemukan, kemungkinan besar bait Allah ketiga akan dibangun karena butuh biaya yang besar. Kalau saya perhatikan secara kronologis, kalau seandainya Israel yang menemukan vaksin dan obat tersebut, saudara-saudara, bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa, harta bangsa-bangsa akan datang kepada bangsa Israel. Penggenapan janji Allah di perjanjian lama, berkat bangsa-bangsa itu akan datang kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel pasti akan tercukupkan untuk biaya pembangunan bait Allah yang ketiga. Tapi benar salahnya ini saya belum tahu, ya. Tapi sudah ada komen-komen mengatakan itu benar, tapi belum saya perhatikan ada komen yang mengatakan tidak benar. Itu kembali ya kepada para ahli yang akan menjawabnya itu. Maka lewat doa kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka obat vaksinnya itu pasti ditemukan. Amin. Ingat, virus corona COVID-19 tidak bisa ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Dia bukan setan, dia bukan hantu, dia bukan genderuwo, dia bukan kuntilanak, dia makhluk. Tapi ingat, kita berdoa dalam nama Yesus, tubuh saya baiknya Allah, tidak bisa masuk virus corona. Amin. Kita doakan, kita ini baiknya Allah. Kita nggak bisa tengking, hei virus corona yang ada di sini, yang hinggap di lantai, pergi, nggak bisa. Yang ada di pohon, yang ada di mobil, nggak bisa, saudara. Bagian kita berjaga-jaga, bagian kita berjaga-jaga. Ya, kita laksanakan apa yang dihimbau oleh pemerintah supaya jangan lebih banyak orang kena. Maka kita patuh kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1 itu kita laksanakan, Bapak Ibu Saudara. Karena tujuannya untuk rakyat, untuk keseluruhan rakyat kita, rakyat Indonesia ini supaya tidak kena. Kalau katakan jangan mudik, ya jangan mudik. Karena virus itu bukan setan. Virus itu bisa terjangkit kepada siapa saja, tidak memandang siapa saja. Mau polisi kena, ya, mau anak kecil, orang dewasa kena, mau dokter pun pakai masker pun kena, mau pendeta pun kena, ya. Tapi lewat kita permohonan kita kepada Tuhan, Tuhan,
Jadi karena aku imam kepadamu, maka tulah itu akan berhenti. Dan kita berdoa supaya kita pun, saudara-saudara, dilindungi oleh Tuhan sesuai dengan Mazmur 91 itu. Kita dilindungi oleh Tuhan karena kita dekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi 3 hal ini kita harus mengerti dan memahami ada rencana dan maksud Tuhan. Mengapa wabah ini terjadi? Yang pertama adalah karena nubuatan, yang kedua adalah karena hukuman, yang ketiga adalah karena disiplin supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari dengan pujian kita akan menyembah Tuhan. Lewat Alkitab yang sudah kami terima dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kami harus menyelidiki mengapa hal itu bisa terjadi. Setelah kami mengetahui Bapa di surga bahwasanya wabah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, seluruh nubuatan Alkitab akan tergenapi ya Tuhan. Demikian juga bahwasanya peristiwa ini adalah merupakan hukuman, dan peristiwa ini juga merupakan untuk membuat umat Tuhan disiplin dan semakin mencari wajah Tuhan, sehingga ketika Engkau datang, kami sudah berjaga-jaga, kami akan bersama-sama dengan Engkau pada hari Maranatha. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.